Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan hasil review jurnal kelompok saya. Yang pertama saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Faiz Fathar Nabil dari kelas 21 dengan nomor induk mahasiswa 2200302083. Perkenalkan, nama saya Bima Saputra dari kelas 21. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Willy. Saya dari kelas 2A1 dengan nomor induk mahasiswa 2200302050. Selanjutnya saya akan membacakan judul terlebih dahulu, yaitu pengaruh rasio keuangan, pertumbuhan penjualan, dan dividen terhadap harga saham. Yang pertama saya akan membacakan pendahuluan, yaitu investor untuk berinvestasi di pasar modal memerlukan pertimbangan yaitu matang. Informasi akurat yang diperlukan yaitu mengetahui sejauh mana ratio hubungan variabel-variabel yang menjadi penyebab fluktuasi harga saham perusahaan yang akan dibeli. Selanjutnya ada rangka teoritis dan pengembangan hipotesis. Yang pertama ada Likuiditas menurut Gitman 2009 adalah menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial yang berjangka pendek. Profitabilitas menurut Sujoko dan Swibintoro 2007, profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan profit atau laba selama 1 tahun. Selanjutnya ada pertumbuhan penjualan mencerminkan manifestasi keberhasilan investasi periode masa lalu dan dapat dijadikan sebagai prediksi pertumbuhan masa yang akan datang. Selanjutnya ada dividen. Menurut Hin 2001, pengertian dividen adalah pengembangan bagian keuntungan kepada para pemenang saham. Besar dividen yang dibagikan perusahaan ditentukan oleh para pemegang saham pada saat berlangsungnya RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Dividen payout ratio. Menurut Hin pada tahun 2001, dividen payout ratio merupakan perbandingan dividen yang diberikan ke pemegang saham dan laba bersih per saham. Kebijakan dividen. Menurut Hin pada tahun 2001, pengertian dividen adalah pembagian bagian keuntungan kepada para pemegang saham. Besarnya dividen yang dibagikan perusahaan ditentukan oleh para pemegang saham pada saat berlangsungnya RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham. Penentuan harga. Saham untuk melakukan analisis dan memilih saham terdapat 2 pendekatan dasar, yaitu analisis fundamental dan analisis teknikal. Analisis fundamental mencoba memperkirakan harga saham di masa yang akan datang dengan cara 1. Mengestimasi nilai faktor-faktor fundamental yang mempengaruhi harga saham di masa yang akan datang. 2. Menerapkan hubungan variabel-variabel tersebut sehingga diperoleh taksiran harga saham. Metode penelitian. Pemilihan sampel dan pengumpulan data. Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan LQ45 di Bursa Efek Indonesia pada periode 2004 sampai 2008, yaitu 45, dan mengeluarkan dividen secara tetap adalah 20 perusahaan. Definisi operasional dan pengukuran variabel. Harga saham. Kenaikan harga saham akan sudah tercermin pada harga saham. Likuiditas merupakan ukuran perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek yang sudah jatuh tempo. Likuiditas dihitung dengan menggunakan rumus current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi hutang lancar dikali 100%. Profitabilitas merupakan suatu pengukuran untuk menilai keefektifan manajemen perusahaan dari sisi kemampuan penghasilan bersih yang diperoleh perusahaan. Dalam hal ini, profitabilitas dihitung dengan menggunakan return on equity sama dengan EAT per common equity. Lalu, dividen adalah merupakan suatu ukuran tingkat pembayaran dengan menunjukkan beberapa bagian laba per lembar saham yang dibagikan kepada para
pemegang saham sebagai dividen. Rumusnya ada DPR sama dengan DPS dibagi IPS dikali 100%. Berikut adalah contoh dari tabelnya. R atau coefficient of correlation adalah sebesar 0,3036. Berarti korelasi pertumbuhan penjualan, profitabilitasnya, likuiditas, dan dividen terhadap harga saham adalah sedang. Nilai adjust R square atau 0,113 atau 11,3%, artinya besarnya variasi variabel harga saham yang biasa dijelaskan oleh variasi variabel pertumbuhan penjualan, profitabilitas, likuiditas, dan dividen adalah sebesar 11,3%. Sedangkan sisanya 88,7% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam metode ini. Selanjutnya dari tabel contoh selanjutnya, dari hasil perhitungan dilihat angka signifikan sebesar 0,282, maka H1 tidak terdukung. Artinya tidak ada pengaruh variabel di likuiditas terhadap variabel harga saham dari hasil perhitungan. Dilihat angka signifikan sebesar 0,001, maka H2 terditerima, artinya ada pengaruh variabel profitabilitas terhadap variabel harga saham. Dari hasil perhitungan dilihat angka signifikan sebesar 0,403, maka H ketiga tidak terdukung, artinya tidak ada pengaruh variabel pertumbuhan terhadap variabel harga saham. Dari hasil perhitungan dilihat angka signifikan sebesar 0,758, maka H4 tidak terdukung, artinya tidak ada pengaruh variabel dividen terhadap variabel harga saham. Penutup, kesimpulannya ada: pertama, menambahkan faktor lain yang berasal dari aspek informasi eksternal dalam penetapan kebijakan struktur modal. Kedua, mengklasifikasi perusahaan yang dilihat dari harga saham secara analisis teknikal dan fundamental, besar atau kecil hutang dan ekuitas. Terakhir, mengklasifikasi perusahaan berdasarkan umur perusahaan, karena ada kemungkinan perusahaan yang sudah lama stabilnya dengan yang baru didirikan akan berpengaruh terhadap besar kecilnya harga saham yang ditawarkan. Mungkin itu saja sekiranya yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.